warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah teori terjemah dan juga teman-teman sekalian yang telah bergabung pada perkuliahan siang hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang telah kami pelajari tentang proses pemerolehan makna. Sebelum masuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yakni ada Muhammad Satria, Zaid Jadul Haq, Salwa Dityasari, Tasya Nur Faiza, Tasya Putri, dan juga saya sendiri Alisa Rahmania. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan terkait pendahuluan terlebih dahulu, di mana bahasa merupakan sistem komunikasi yang sangat kompleks, di mana makna berperan penting dalam menghubungkan bentuk linguistik dengan realitas. Proses pemerolehan makna tidaklah sederhana, melainkan melibatkan kemampuan kognitif, pengalaman sosial, budaya, serta struktur bahasa yang membentuk cara manusia memahami dan menggunakan bahasa. Misalnya, ketika seorang anak menyebutkan kata ibu, makna yang ia tangkap bukan hanya sekedar bunyi, tetapi juga konsep tentang sosok pengasuh yang syarat dengan nilai emosional dan juga nilai sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerolehan makna bersifat multidimensional, baik secara individual maupun melalui interaksi sosial dan juga budaya. Selanjutnya, materi terkait tentang hakikat makna dalam semantik akan dipaparkan oleh Hi Satria. Terima kasih. Baik, terima kasih Alisa. Ana melanjutkan tentang hakikat makna dalam semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang khusus membahas makna bahasa. Semantik bekerja pada semua tingkatan bahasa, mulai dari kata frasa hingga kalimat. Makna menjadi inti dari bahasa. Tanpa makna, bahasa tidak akan berfungsi sebagai alat berkomunikasi. Namun, makna itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi, karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam kajian semantik, dikenal beberapa jenis makna, misalnya makna denotatif atau makna dasar, makna konotatif yang bernuansa emosional atau kultural, makna referensial yang menunjuk pada sesuatu, dan makna non-referensial yang hanya berfungsi secara gramatikal. Makna selalu kontekstual, artinya arti suatu kata bisa berubah sesuai dengan situasi pengguna. Contoh, kata kepala bisa berarti bagian tubuh manusia, tetapi juga bisa berarti pimpinan sebuah lembaga. Makna juga relasional, artinya makna kata sering dipahami melalui hubungan dengan kata lain. Misalnya sinonim untuk kesamaan arti, antonim untuk kebalikan arti, hiponim untuk hubungan hierarkis atau polisemi, dan homonimi untuk bentuk yang sama, tapi maknanya berbeda. Sifat makna itu dinamis, artinya bisa berkembang, bergeser, atau bahkan berubah seiring perkembangan zaman, budaya, dan interaksi sosial. Ada beberapa teori utama tentang makna, yaitu teori referensial yang menghubungkan kata dengan objek nyata, teori konseptual yang menekankan makna sebagai konsep dalam pikiran, teori penggunaan yang melihat makna dari cara bahasa dipakai, dan semantik formal yang mengkaji makna secara logis dalam struktur bahasa. Semua ini penting karena semantik dan makna adalah dasar pemerolehan bahasa. Anak yang belajar bahasa pertama atau orang yang mempelajari bahasa kedua akan selalu melalui proses mengenali konsep, memahami konteks, serta membangun hubungan makna. Untuk selanjutnya yang akan di pendekatan yaitu Tasya Nur. Untuk Tasya Nur dipersilakan. Baik, terima kasih Satria.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam kajian makna. Nah, pendekatan yang pertama ada pendekatan referensial atau teori acuan. Pendekatan referensial atau teori acuan itu makna kata terikat langsung pada objek, peristiwa, atau entitas di dunia nyata. Jadi, makna sebuah kata itu langsung terhubung sama benda atau hal yang nyata di dunia kita. Nah, pendekatan ini sangat kuat untuk menjelaskan makna kata benda konkret atau benda yang bisa kita lihat dan sentuh. Misalnya, kata meja. Mengapa kita semua paham kata meja? Karena kata meja itu merujuk pada objek furnitur berkaki yang nyata, yang memiliki permukaan datar, bisa dilihat dan disentuh. Jadi, kata meja itu merujuk ke benda fisiknya, bukan cuma ide atau konsep. Nah, intinya kalau pakai pendekatan referensial itu, makna itu benda itu sendiri yang ada di dunia nyata. Nah, yang kedua itu ada pendekatan ideasional atau konseptual. Berbeda dengan referensial, dalam pendekatan ini, makna kata itu bukan objek fisik atau bendanya langsung, tapi konsep atau ide saja yang ada di pikiran kita. Jadi, kata itu kayak jembatan untuk memunculkan gambaran atau konsep tertentu di kepala kita. Dan konsep ini sudah dipahami bersama oleh masyarakat yang memakai bahasa tersebut. Nah, pendekatan ini itu sangat penting untuk memahami kata-kata abstrak yang yang tidak bisa kita tunjuk fisiknya secara langsung. Contohnya itu ada kata keadilan. Keadilan itu kita tidak tahu bentuknya seperti apa dan kita tidak bisa tunjuk sebagai benda fisik. Tapi kita semua paham maksudnya. Kalau keadilan itu konsep tentang kesetaraan, kejujuran, atau hak yang ada di pemikiran kita. Jadi kalau pendekatan referensial itu makna sama dengan bendanya. Nah, kalau pendekatan ideasional ini makna sama dengan konsep yang ada di pikiran kita. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan behavioral atau perilaku. Nah, pendekatan ini mendefinisikan makna berdasarkan respons atau perilaku yang ditimbulkan oleh ujaran dalam konteks situasi tertentu. Jadi, prinsipnya itu kayak stimulus dan respons. Kata itu nggak punya makna yang tetap sendiri, tapi maknanya muncul dari situasi dan konteks sosial yang ketika kata itu kita pakai. Contohnya kata kiri. Kalau kalian naik angkot terus bilang kiri ke sopirnya, itu artinya berhenti. Tapi kalau instruktur olahraga yang bilang kiri, itu artinya gerakan bagian tubuh sebelah kiri. Nah, sama-sama kata kiri, tapi artinya beda. Kenapa bisa beda? Ya karena situasinya beda, konteksnya beda. Jadi, respons atau tindakan yang diharapkan juga beda. Jadi kalau pendekatan behavioral ini, makna itu tergantung perilaku yang muncul dari situasinya. Jadi ketiga pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi dan memahami makna. Yang referensial fokusnya ke benda nyata, yang ideasional ke konsep pikiran, dan yang behavioral itu ke konteks perilaku dalam konteks sosial. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya yaitu proses pemerolehan makna yang akan dijelaskan oleh Uhti Tasya Putri. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pemerolehan makna. Yang pertama, identifikasi unsur bahasa dan budaya, yaitu mengenali idiom, kosakata budaya, istilah teknis, dan struktur kalimat. Nah, pada tahap awal ini, penerjemah itu harus mengenali komponen bahasa yang tidak bisa langsung dipindahkan ke bahasa lain. Unsurnya itu ada idiom, kosakata budaya, istilah teknis, dan struktur kalimat. Idiom dan bahasa itu artinya itu sering punya arti kiasan. Kosakata budaya itu istilah yang hanya berlaku di masyarakat tertentu. Istilah teknis, misalnya dalam hukum, medis, dan teknologi. Dan struktur kalimat itu pola sintaksis yang berbeda antar bahasa. Tujuannya agar penerjemah tidak keliru mengartikan kata yang tampaknya sederhana tapi punya makna khusus. Yang kedua,
penafsiran makna, yaitu menafsirkan makna literal, kiasan, konotatif, dan implisit. Setelah unsur dikenali, penerjemah menafsirkan arti sebenarnya dari teks sumber. Literal itu artinya arti apa adanya. Kiasan atau figuratif itu majas atau metafora. Konotatif itu makna yang bernuansa rasa positif atau negatif. Dan implisit itu maksud yang tersirat biasanya dipahami lewat konteks. Tujuannya untuk memastikan pesan yang dimaksud penulis benar-benar tertangkap, bukan sekedar arti kata per kata. Boleh di next slide. Yang ketiga, pemilihan strategi penerjemahan, yaitu memilih metode yang tepat, literal, adaptasi, modulasi, dan transposisi. Setelah makna dipahami, penerjemah itu harus memilih cara yang tepat untuk menyampaikannya, yaitu beberapa strategi umumnya itu dengan literal, yaitu terjemahan kata demi kata, adaptasi, menyesuaikan dengan budaya target, modulasi, mengubah sudut pandang agar terdengar alami, transposisi, yaitu dengan mengubah kelas kata atau struktur kalimat. Tujuannya supaya hasil terjemahan tetap setia pada makna, tapi juga sesuai dengan bahasa sasaran. Yang keempat, penyesuaian struktur dan bentuk, yaitu dengan menyesuaikan kalimat, kelas kata, dan pola ungkapan agar alami. Pada tahap ini, penerjemah menyusun ulang kalimat agar lebih sesuai dengan bahasa sasaran. Penyesuaian yang biasa dilakukan itu yaitu mengubah struktur kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya, mengganti kelas kata dengan kata kerja menjadi kata benda dan lain-lain. Mengubah pola ungkapan agar lebih alami bagi pembaca sasaran. Tujuannya untuk menghasilkan terjemahan yang enak dibaca, tidak kaku, dan terasa seperti ditulis dalam bahasa sasaran. Yang kelima, evaluasi dan revisi, yaitu meninjau ulang, memperbaiki kesalahan makna, dan memastikan keterbacaan. Kegiatan yang dilakukannya itu membandingkan dengan teks sumber, apakah maknanya sudah tepat atau belum, lalu memperbaiki tata bahasa dan diksi, agar tidak ada kesalahan. Lalu menguji keterbacaan, apakah pembaca sasaran bisa memahami dengan mudah. Tujuannya untuk memastikan hasil terjemahan akurat, alami, dan komunikatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Syukran Ukti Tasya. Izin melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai contoh proses pemerolehan makna. Untuk menentukan satu makna, pembaca harus melakukan analisis struktural, analisis leksikal, dan analisis konstekstual. Fase yang pertama itu fase analisis struktural, yang dimana saat fase ini kita harus menelaah analisis morfologis dan analisis sintaksis. Pada analisis morfologis, kata harus dipastikan memiliki makna morfologis, yaitu ada nominal, verbal, adjektifal, dan preposisional. Nominal itu kata benda seperti kitab, kata verbal itu kata kerja seperti katabah, adjektifal itu kata sifat seperti jamil, preposisional itu kata sambung seperti fi, ila, dan semacam-macamnya. Lalu ada makna ditampilkan melalui konstruksi kata dasar mujarrad, misalnya khoroja yang artinya keluar, afiksasi mazid, akhroja yang artinya mengeluarkan, atau morfem nol atau morfem zero, yaitu kata yang tidak ada tambahan dan langsung dasar seperti kata kolam yang artinya pena. Lalu konstruksi saling berhubungan bisa sesuai atau bertentangan. Yaitu persesuaian, misalnya kataba itu menulis, dan persesuaian itu katib yang artinya penulis, kitab artinya buku. Sedangkan yang bertentangan itu seperti hai artinya hidup, mayit artinya mati. Pada analisis sintaksis, makna sintaksis umum, kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat aktif, ataupun kalimat pasif. Contoh dari kalimat nominal itu seperti kitabun jadid, buku itu baru. Kalimat nominal itu jumlah ismiyah ikhwah, lalu kalimat verbal itu jumlah fi'liyah, misalnya kataba Muhammadud darsa.
Kalimat aktif itu contohnya kataba al-waladu ad-darsa, sedangkan kalimat pasif itu contohnya kutibat ad-darsu. Lalu makna sintaksis khusus, makna objektif, agentif, dan zaraf. Objektif itu misalnya ro'aitul kitabah, saya melihat buku. Agentif, kataba at-talibu ad-darsa, murid menulis pelajaran. Dan zaraf itu contohnya jelas tuh fil baiti, saya duduk di rumah. Lalu ada hubungan antar unsur kalimat, isnad, predikatif, taksis pengkhususan, nisbah atributif, dan tabaiyah subordinatif. Isnad prediktif itu misalnya Muhammadun qaimun, taksis itu pengkhususan misalnya innamal mu'minuna ikhwatun. Nisbah atributif contohnya tuh baitun jamilun, dan tabaiyah subordinatif yaitu ja'a Muhammadun wa akhuhu. Lalu terakhir ada bahan-bahan yang disediakan oleh analisis yaitu harokat, huruf, kategori, dan infleksi. Contoh itu kata tunggal seperti kitab, frasa itu, kalau frasa itu kitabun jadid, kalimat qara'a at-talibu al-kitabah, paragraf kumpulan kalimat yang lebih panjang untuk dianalisis. Boleh di next. Lalu ada fase analisis leksikal. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna leksikal itu beragam dan memiliki banyak kemungkinan. Tetapi makna yang dikehendaki oleh konteks kalimat hanya satu, yaitu memperoleh makna yang dikehendaki. Oleh karenanya, pembaca perlu menelaah isyarat-isyarat linguistik yang mengitarinya. Misalnya itu ainun. Ainun itu artinya mata, tapi bisa juga artinya itu mata air. Jadi kalau kita ngomongnya nazar tuh ila saburati bil aini, maka jelas arti aini di sini tuh mata, bukanlah mata air. Yang ketiga, fase analisis konseptual. Pada tahap ini, makna dipahami dengan mempertimbangkan status sosial, peran, dan tujuan tindak tutur dari individu yang terlibat dalam komunikasi. Sebuah ungkapan dapat memiliki makna berbeda sesuai siapa penuturnya atau siapa yang menjadi sasaran ujaran. Selain itu, tujuan tidak tutur juga mempengaruhi pemaknaan, apakah untuk berinteraksi dengan orang lain guna memengaruhi pendengaran atau sekadar sebagai ekspresi untuk menyatakan sikap pribadi. Dengan demikian, analisis konseptual berfungsi memastikan bahwa makna bahasa ditangkap sesuai situasi dan tujuan komunikasi yang melatarinya. Maksudnya di sini kalau kita menyebutkan dia suka minum, jadi kalau dia itu dimaksud dengan anak kecil, bisa jadi artinya tuh dia suka minumnya susu. Tapi kalau itu pemabuk, maka maksudnya itu dia suka minum khamar. Lalu Ana serahkan kepada Ukti Alisa. Baik, terima kasih Uti Salwa. Kali ini saya akan memaparkan tentang proses pemerolehan makna menurut berbagai ahli. Jadi para ahli sudah memberikan pandangannya sebagai berikut. Yang pertama yakni teori nativisme. Teori nativisme ini pertama dikembangkan oleh Noam Chomsky. Ia berpendapat bahwa bahasa diperoleh melalui proses biologis melalui saraf-saraf otak yang memuat sinyal-sinyal linguistik. Jadi ia berpendapat bahwa anak itu lahir dengan alat bawaan LAD atau Language Acquisition Device untuk memperoleh bahasa. Maksudnya, manusia yang lahir memiliki perangkat bawaan yang dapat memahami bahasa manusia apapun dengan menyimpan informasi di alam bawah sadar otak sejak kecil, lalu kemudian digunakan untuk berkomunikasi dikala ia sudah mulai bisa berbicara. Maka dari itu, menurutnya sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkan dan mengembangkan keterampilan bahasanya selama awal perkembangan, atau biasa juga disebut dengan Golden Age.
Namun, apabila perangkat bawaan tersebut mengalami kerusakan atau gangguan, maka anak akan mengalami kekacauan berbahasa atau penyakit berbahasa seperti yang terjadi pada anak autis dan juga anak yang menderita apasia. Contohnya, seorang anak berusia 2 tahun mengatakan bawa bola tanpa pernah mendengar kombinasi kata-kata tersebut sebelumnya. Chomsky akan berpendapat bahwa anak tersebut menggunakan pemahaman bawaannya tentang struktur kalimat, yakni kata kerja yang diikuti kata benda, untuk menciptakan kalimat yang bermakna. Contoh lainnya, ketika anak diberitahu bahwa ada 2 anjing dan 3 kucing, ia secara alami akan mengerti bahwa 2 dan 3 itu merujuk pada jumlah, bukan lagi ke kata kerja. Nah, kemampuan untuk memahami konsep abstrak seperti angka ini dianggap sebagai bagian dari kemampuan bahasa bawaan manusia atau Language Acquisition Device, LAD tadi. Nah, teori yang kedua ada teori kognitif. Pandangan kognitivisme pada pemerolehan bahasa diusung oleh Jean Piaget. Ia berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada seseorang dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya atau kemampuan bernalarnya, yang mana lingkungan berkembang seseorang itu berperan sangat penting dalam pemerolehan makna. Ketika seseorang anak tinggal di suatu lingkungan tertentu dan mendengar kata yang belum pernah ia dengar sebelumnya, kemudian ia berusaha memahami apa yang ia dengar melalui telinga dan mencernanya di otak. Nah, proses ini terjadi akomodasi, yakni proses penyesuaian kognitif dengan pengetahuan baru. Kemudian terjadi penerimaan pengetahuan baru yakni diskulibrasi. Dan setelah penerimaan pengetahuan baru tadi, ada proses selanjutnya yakni ekulibrasi, yakni proses penyesuaian struktur kognitif bahasa untuk mencapai keseimbangan dan pemahaman makna yang baik, sehingga seseorang mampu menggunakan bahasa yang telah diproduksi oleh kognitifnya ke percakapannya. Contohnya, anak baru bisa memahami kata kemarin setelah mengerti konsep waktu. Lalu contoh lainnya, apabila seorang bayi, seseorang atau balita mungkin melihat kucing tetangga, maka ia membentuk skema mental kucing. Jadi ia memahami kata kucing itu bentuk kucing, bentuk hewan. Nah, namun ketika balita tersebut melihat musang yang mana mungkin ia menganggapnya juga sebagai kucing, maka ia akan menyebutnya kucing karena skemanya atau pandangannya ini belum cukup berkembang. Namun setelah orang tuanya mengoreksi dengan mengatakan itu musang, maka bayi tersebut akan mengakomodasi informasi baru dan membentuk skema baru untuk musang. Nah, seperti itu untuk teori kognitif. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini dikembangkan oleh B.F. Skinner, yang mana ia berpendapat bahwa bahasa diperoleh dari pengaruh lingkungan anak. Jadi melalui stimulus, lalu direspon oleh anak dan mendapat penguatan dari lingkungannya. Sehingga apabila dilakukan penguatan secara tepat, maka akan meningkatkan kemampuan intelektual anak dengan diiringi pemberian stimulus secara tepat, sehingga anak dapat merespon bahasa yang biasa didengar dan digunakannya. Contohnya, anak akan mendapatkan stimulus mama karena ibunya itu menyebut dirinya sendiri mama. Lalu ia merespon dengan memanggil ibunya mama. Nah, ibunya akan memberikan penguatan tersenyum berupa senyuman. Nah, anak itu mengulang lagi sebagai bentuk pemerolehan bahasa secara behavioristik. Contoh lainnya, misal seorang anak mengucapkan kata bola sebagai bentuk respon. Lalu orang tua akan memuji, benar itu bola. Itu memberikan penguatan atau penekanan bahwa yang dia ucapkan itu benar. Maka anak itu kemudian akan belajar bahwa kata bola itu merujuk pada benda yang ia maksud tadi. Selanjutnya ada teori pragmatik. Teori pragmatik ini pertama kali dipelopori oleh Charles Morris, yang tidak hanya berfokus pada proses pemerolehan makna, melainkan juga fokus pada penggunaan makna bahasa itu sendiri sesuai konteks penggunaannya. Yakni secara proses pemerolehan makna itu akan berkembang secara sosial komunikatif seiring pengalamannya. Contohnya, apabila anak kecil memahami makna literal dan anak yang lebih besar akan memahami makna implisit. Contoh dalam percakapannya, anak belajar bahwa
kalimat ibunya, misal ibunya berbicara, "Dingin sekali ya." Nah, anak yang masih kecil mungkin akan menyetujui perkataan tersebut. Namun, apabila anak sudah lebih berkembang lagi sekitar usia 7 tahun, mungkin anak akan memahami bahwa kalimat ibunya tersebut memiliki maksud tertentu, maka ia mungkin akan menawarkan selimut atau menutupkan pintu dan jendela untuk ibunya. Nah, selanjutnya ada teori interaksionis. Teori interaksionis ini pertama dicetuskan oleh George Herbert Mead. Nah, ia mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa itu diperoleh melalui kemampuan dasar dan juga interaksi sosial, terutama dengan orang-orang yang terdekat. Pada teori ini, dikemukakan bahwa input bahasa dari lingkungan anak sangat berpengaruh terhadap penguasaan bahasanya. Bahasa bukan hanya hasil proses internal, tapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial. Anak belajar makna kata dan cara penggunaannya melalui komunikasi sehari-hari. Misalnya, orang tua yang mengajarkan arti tolong dan terima kasih melalui interaksi sehari-harinya. Nah, anak akan mengetahui kapan dan bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam konteks sosial yang tepat. Mungkin begitu pemaparan tentang proses pemerolehan makna menurut berbagai ahli. Selanjutnya, materi tentang evaluasi proses pemerolehan makna yang akan dipaparkan oleh Saudara Zaid Jadul Haq. Padanya dipersilahkan. Ya, syukron Oktalita. Evaluasi proses pemerolehan makna berdasarkan sistem tata bahasa yang mencakup beberapa tahap pertama, yang termasuk analisis tata bahasa, makna, dan kontekstual. Pembaca harus melakukan analisis untuk menentukan makna yang dimaksud. Evaluasi proses berdasarkan gramatikal akan berkonsentrasi pada bagaimana struktur gramatikal bahasa Arab dalam mempengaruhi pemaknaan dan penerjemahan. Jadi kalau kita ingin mengerti sebuah kalimat dalam bahasa Arab, kita nggak bisa di struktur kata per kata secara mentah-mentah. Kita harus menganalisisnya. Ada beberapa analisis di sini, ada analisis struktural, analisis berdasarkan bentuk kata. Contoh ada kalimat Doraba Zaidun Amron, yang artinya Zaid memukul Umar. Tetapi ketika struktur katanya diganti, Umar menjadi fa'il, Doraba Amron Zaidun, artinya si Umar memukul Zaid, bukan Zaid memukul Umar. Padahal kata-kata mereka sama, tetapi karena pengubahan gramatikalnya itu menjadi berbeda. Itu analisis struktural. Yang kedua, analisis makna. Analisis makna yang di sini yang dimaksud analisis leksikal, yang dimana kita melihat kamus, tapi juga mempertimbangkan makna polisemal. Apa itu polisemal? Jadi satu kata tuh bisa memiliki banyak arti. Contoh ambil kata dari ainun, yang artinya mata. Tetapi juga bisa artinya mata air, contohnya. Atau aset. Kata ainun ini juga bisa di breakdown ke contoh yang lebih banyak. Contoh kalimat, ada gosal tu aini, aku membasuh mataku. Ada juga syarif tu minal aini, aku minum dari mata air. Kan nggak mungkin syarif tu minal aini yang dari mata muka. Pasti yang dimaksud dari mata air. Nah, itu analisis makna. Yang terakhir, analisis kontekstual. Itu analisis yang mempertimbangkan dari kondisi. Contoh, was alil Korea. Itu arti literalnya kan bertanya kepada desa-desa. Ya kan nggak mungkin kita bertanya kepada desa-desa, karena desa-desa nggak bisa ngomong kan. Jadi yang dimaksud itu bertanya kepada orang-orang yang ada di desa itu. Itu juga contoh yang kemarin dibilang Prof. Zur dari Majas Mursal Mahaliyah. Oke, syukran. Berikutnya dilanjutkan oleh Akhi Mail. Baik, terima kasih Zaid Zadul. Sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan ya teman-teman.
Baik, Lutfi Badras, boleh apa yang mau ini ditanyakan? Taib ya, syukron ya, Satria. Izinkan. Oke, jadi Anda punya pertanyaan yang tadi tentang contoh proses pemolehan makna. Tadi kan yang awalnya kan yang frase struktural kan kita harus antara analisis morfologi dan sintaksis kan. Itu kalau dalam bahasa Arab itu masuknya adalah nahwu dan sorof bukan? Afwan, itu doang pertanyaan Anda. Ana izin jawab langsung, Akhi Lutfi. Betul, analisis morfologis dan sintaksis itu kalau di bahasa Arab maksudnya itu morfologisnya sorof, sintaksisnya itu nahu. Apakah terjawab? Naam, ukti, syukron. Baik, siapa lagi yang mau ingin ditanyakan? Ya, gimana? Kita jawab. Lagi tanya jawab ya. Iya, Ustaz. Ya. Apakah sudah tidak ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Baik, saya cukupkan pertanyaan yang tadi
Bades itu sudah dijawab oleh Salma. Salwa. Baik, saya akan balikan kepada Salwa. Oke, terima kasih karena sesi tanya jawab sudah selesai. Izinkan Ana untuk membacakan kesimpulan. Proses pemerolehan makna merupakan tahapan penting dalam memahami bahasa, di mana seseorang tidak hanya mengenali bentuk kata, tetapi juga menafsirkan makna sesuai konteks, budaya, dan tujuan komunikasi. Dalam praktiknya, proses proses ini melibatkan analisis struktural, leksikal, dan kontekstual agar pesan yang terkandung dapat dipahami secara utuh. Berbagai teori juga menunjukkan bahwa pemerolehan makna dipengaruhi oleh faktor bawaan, perkembangan intelektual, lingkungan, serta interaksi sosial. Dengan demikian, pemerolehan makna bersifat dinamis dan multidimensi, serta sangat penting dalam pembelajaran bahasa, penerjemahan, maupun komunikasi sehari-hari. Boleh di next? Oke, terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kesalahan ketika menjelaskan materi kami. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok berapa nih? 3, 4 nih. Kelompok 4, Ustaz. 4 ya, yang telah mempresentasikan dengan baik. Satu pantun buat kelompok 4 ya. Berbuka puasa pakai buah atap. Cakep. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kelompok 4 nggak kalah dengan teman-teman yang lain. Cuman kurang seru nih karena pada ngantuk kali ya bagaimana nih. Nggak ada tanggapan respon yang lebih panjang nih. Baik, oke nggak apa-apa. Ya, jadi memang yang paling penting itu dalam bahasa ya bagaimana kita mendapatkan pemerolehan atau mendapatkan makna ya, makna dari sebuah ujaran ya. Dari yang sangat sederhana, kalau dari bayi itu proses pengenalan bunyi gitu ya, proses awalnya, proses pengenalan bunyi gitu. Akhirnya anak-anak bisa membedakan kata mama, mama, papa, papa gitu ya. Awalnya proses pengenalan bunyi, lalu naik ke proses pengaitan bunyi dengan referensi ya, makna leksikal, kata yang kita dengar kemudian kita hubungkan dengan benda yang ada. Bola kita pahami sebagai benda yang bulat yang bisa ditendang-tendang dan dilempar-lempar, namanya bola. Kita mengetahui mengaitkan bunyi dengan makna. Lalu kemudian masuk kepada pemahaman struktur, pemahaman struktur kalimat. Ya, struktur kalimatnya memberikan pemahaman. Kucing mengejar tikus. Ya. Kucing mengejar tikus. Tom and Jerry. Ya. Nah, itu kita nanti akan paham ya maknanya berbeda dengan kata tikus mengejar kucing. Ya, kalau kucing mengejar tikus, ya mengejar kucing, yang dikejar tikus. Kalau tikus mengejar kucing, ya mengejar tikus, yang dikejar kucing. Ya, pemahaman sintaksis, pemahaman struktur kalimat, pemahaman nahu ya, pemahaman semantik. Ya. Lalu ada lagi pemahaman konteks pragmatik ya, pemahaman konteks pragmatik di mana
kata itu tidak bisa dipahami hanya dari makna kata per kata, tapi juga melihat situasi. Kalau kamu berkata, itu mahasiswa cool banget, gitu ya, cool. Nah, kan itu kan artinya bukan mahasiswa itu kedinginan, gitu, tapi mahasiswa itu keren, gitu ya, ganteng, gangguan telinga, ya, cantik, cantolan tikus, gitu. Nah, itu menjadi pemahaman makna konteks pragmatik, ya. Lalu pemahaman makna integratif, kognitif, ya. Makna secara integral, di situ ada majas, di situ ada bayan, ya, di situ ada ta'asybih, ya. Juga kata-kata yang abstrak, kata-kata yang abstrak seperti kata-kata adil, adil. Adil itu susah dipahami secara konkret, tapi melalui pengalaman-pengalaman kehidupan. Manis, ya. Manis susah kita pahami kecuali kita mengalami pengalaman kehidupan, pengalaman memakan sesuatu yang manis rasanya. Jadi pemerolehan makna itu sangat kompleks, ya, ya, dan dia bertahap. Dari sekedar mengenal bunyi, menghubungkan kata dengan kata sehingga menjadi kalimat, ya. Lalu memahami hubungan kata dalam kalimat sebagai fiil, fa'il, dan maf'ul, dan lain sebagainya. Lalu bisa menafsirkan makna-makna yang abstrak, ya, dan makna-makna kontekstual. Makna-makna kontekstual, keadaannya seperti apa, konteksnya seperti apa, baru dapat makna. Kalau ada burung, dulu ada burung namanya burung beo, sekarang ada juga kali burung beo, banyak ya, jarang, ya. Dulu tukang minyak itu masih dijual keliling. Jadi tukang minyak itu menjual minyak keliling, teman-teman, dipikul minyak. Kalau sekarang malah kayaknya nggak ada, tukang minyak udah nggak ada kayaknya. Minyak tanah namanya dulu, buat masak di kompor, pakai minyak tanah. Kalau sekarang kan masaknya pakai gas, ya, pakai gas. Kalau dulu pakai minyak tanah, pakai minyak tanah di kompor, pakai sumbu, pakai sumbu. Nah, itu dulu tukang minyak tanah itu kalau lewat sambil teriak minyok, gitu, minyok, minyok. Nah, burung beo itu niruin minyok, minyok, minyok. Dia sekedar meniru tapi tidak tahu maknanya. Ada tamu yang datang, assalamualaikum, ya dia ikut assalamualaikum, gitu. Itu burung beo tuh. Sampai sekarang masih begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia assalamualaikum tapi nggak tahu maknanya. Ada seorang kiai itu mempunyai santrinya bawa burung beo. Pesantren mondok bawa burung. Nah, burung ini setiap hari dengar santri-santri pada baca alfiyah.
Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Itu burung beo bisa ngikutin. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Juga itu beo bisa zikir. Seperti santri-santri kalau di salat pada zikir kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beo ini juga bisa zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak ngerti. Palanya juga goyang gitu beo. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Tapi ngerti nggak tuh burung beo? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kiai itu tertarik tuh. Ya, adik-adik dengan beo tersebut. Akhirnya kata Pak Kiai, nah, gimana kalau beo kamu buat saya? Oh, silakan Kiai. Wah, dengan senang hati. Ya, karena santri yang baik, santri yang berbakti kepada kiainya gitu. Akhirnya burungnya itu ya dikasih ke kiainya. Oh, kiainya senang banget karena burungnya itu bisa bisa zikir, bisa tahlil ya, bisa la ilaha illallah, bisa qala Muhammadun huwa ibnu maliki gitu. Tapi suatu saat adik-adik kiai ini bersedih karena burung yang dia miliki itu diterkam oleh musang. Ya, diterkam oleh musang sehingga mati. Kiai itu bersedih, sangat bersedih hati. Santrinya begitu melihat kiainya nangis, sedih, menghibur. Kata santrinya, Pak Kiai, don't worry, be happy. Ojo khawatir, ojo wedi Pak Kiai, jangan khawatir. Nanti saya kasih lagi burung beoknya. Bahkan beoknya ini lebih keren. Bukan cuma bisa tahlil, bukan cuma bisa alfiyah, bukan cuma bisa aqidatul awam, bisa juga baca Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Wah, hebat banget tuh burungnya. Lalu kiainya bilang begini, saya menangis bukan karena saya kehilangan burung beo yang mati itu. Tapi saya menangis adalah ketika melihat burung beo itu mati. Beo itu cuma menuturkan bunyi kuak, 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 kuak gitu. Dia tidak tahlil, dia tidak mengucapkan apa-apa, yang dikeluarkan cuma kuak, kuak, kuak. Ini yang saya takutkan terjadi pada diri saya. Saya setiap hari ngajarin kalian zikir, ngajarin kalian tahlil, ngajarin kalian ilmu. Saya khawatir nanti ketika saya mati, kondisi saya seperti burung beo tersebut. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan astagfirullah, tidak bisa mengucapkan subhanallah. Yang ada cuma rintihan, jeritan semata. Karena apa? Karena saya seperti burung beo, cuma teriak-teriak, namun tidak masuk di dalam pemahaman, tidak masuk di dalam pengertian, tidak masuk di dalam hati. Burung beo cuma meniru-niru, tapi dia tidak mengerti maknanya. Tidak mengerti maknanya. Saya khawatir nanti begitu saya mati juga, saya seperti itu. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, cuma bisa berjerit-jeritan. Gitu. Karena selama ini saya coba mengucapkan la ilaha illallah di bibir saja.
tidak masuk ke dalam hati karena tidak mengerti maknanya, tidak mengerti maknanya. Lalu beberapa bulan kemudian ada santri yang memelihara ayam, ayamnya mati, ayamnya sakit. Ayamnya sakit. Begitu Kiai datang, lihat, kenapa kamu nak? Ini Pak Kiai, ayam saya sakit. Obatin dong Pak Kiai. Oh jangan takut. Lalu Kiai itu ngambil apa namanya, air putih, ya, air putih. Lalu dia mengeluarkan kata-kata, namanya kata-kata Kiai kan manjur ya, mengeluarkan kata-kata, bilang, hei ayam, nek urip uripo, nek modar modaro, Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, dia sembur ayamnya, buah 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 buah. Akhirnya ayamnya sembuh karena disembur oleh Pak Kiai. Hei ayam, nek urip uripo, nek modar modaro. Disembur ayamnya, buah 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 buah, sembuh. Wah terima kasih Ki, alhamdulillah ayam saya sembuh katanya. Tidak lama kemudian 2-3 minggu, Kiai yang sakit. Kiai yang sakit. Santri ini ketemu dengan Pak Kiai lagi sakit. Dia tanya Pak Kiainya, Pak Kiai kenapa? Aduh, aku lagi sakit. Ini santri tidak banyak omong, langsung dia ambil air, langsung dia ngomong sama Kiainya. Hei Kiai, nek urip uripo, nek modar modaro. Dia ambil air, dia sembur Kiainya. Buah 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 buah. Jadi dia ngikutin Kiainya waktu nyembuhin ayamnya. Nek urip uripo, nek modar modaro. Buah buah buah. Akhirnya Kiainya bangun sambil ketawa karena ingat itu ajaran dia kepada santri itu waktu ngobatin ayamnya. Akhirnya sembuh juga. Sembuh juga gara-gara disembur oleh santrinya. Di santri geblek karena gak ngerti makna, ya, gak ngerti makna dari apa yang disampaikan oleh kiainya. Masa kiainya digituin juga, you. Hei kiai, nek urip uripo, nek modar modaro, tuh disembur kiainya. Akhirnya kiainya ketawa saking ininya, ya, herannya besantrinya, tapi akhirnya baik juga. Baik juga. Ya, jadi apa konteks, situasi, kondisi, majaz, ya, tashbih, dan lain sebagainya itu juga mempunyai korelasi penting dalam pengetahuan atau memahami makna dari yang diucapkan. Iya. Baik, sampai di sini kita cukupkan sekian aja dulu ya, karena saya mau ada kuliah lagi nih jam 4 nih. Ya. Terima kasih kelompok 4 yang telah presentasi. Kelompok 5. Besok kelompok 5 baterinya apa baterinya? Kelompok 5. Tapi kok makna terus ya dari berapa ini? Makna lagi, makna lagi.
Oh, nggak ada kelompok 5 nih. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. PJ tolong absen ya. Cuma 32 orang tadi.